warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dalam diri kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat tentang ciri-ciri orang-orang yang benar-benar beriman dan 3 keuntungan kalau kita beriman. Dalam kehidupan ini banyak orang yang mengaku beriman, orang munafik mengaku beriman, orang kafir mengaku beriman. Tapi sekarang kita melihat iman menurut surat Al-Anfal. Ada 5 ciri-ciri orang beriman menurut surat Al-Anfal. Mari sama-sama kita perhatikan surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina. Innama sesungguhnya. Allazina orang-orang yang. Al-mu'minun orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, yang pertama, iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Iza apabila zukirallah disebut nama Allah, wajilat qulubuhum gemetar hatinya. Jika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika mendengar nama Allah ada pengaruh terhadap hati dan aktivitas kita. Jika kita mengaku beriman kepada Allah, rela mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Contoh, ketika Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar azan memanggil Allahu Akbar, Allah yang besar, pekerjaan kecil, urusan dunia kecil, kita tinggalkan semuanya, kita seru panggilan Allah yang kita utamakan. Ini salah satu tanda-tanda orang beriman. Ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah imannya. Kalau kita mengaku beriman, kita hobi membaca Al-Quran, senang mendengar Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran dibacakan, kita merasa tenang, tentram, damai. Apalagi kita sendiri yang membaca Al-Quran. Para sahabat berlomba-lomba menamatkan Al-Quran, berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Tapi yang sangat kita sayangkan, kebiasaan orang saat ini, ketika mereka telah selesai khatam Quran, kita tanya kenapa tidak baca Quran? Jawab mereka sudah khatam. Jadi kalau sudah khatam seakan-akan baca Quran itu sudah tamat. Ini adalah tradisi yang salah. Jadi Al-Quran tidak akan pernah berhenti untuk kita baca. Terus rutin kita baca kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda-tanda orang beriman dalam ayat ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim, dan kepada Rabb mereka yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Jika kita mengaku beriman, kita hanya meminta kepada Allah, mengadu kepada Allah. Kita lihat sahabat-sahabat di zaman Rasulullah, ada persoalan, kita bentangkan sajadah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang lain. Ada persoalan, orang curhat lewat FB, orang curhat lewat media, orang curhat lewat sesuatu hal yang tidak menyelesaikan persoalan. Sekarang mari kita amalkan ayat ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika ada persoalan, kita bertawakal kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang beriman adalah allazina yuqimunas shalah.
Orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Kalau kita tidak mendirikan sholat, kita sendiri yang menghancurkan iman. Beda orang beriman dengan orang kafir itu terletak pada sholatnya. Amal yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Maka jangan sampai kita melalaikan apalagi meninggalkan sholat. Karena iman itu sangat tergantung pada kualitas sholat kita. Kemudian yang kelima, tanda-tanda terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian rezeki mereka amalkan. Jika yang lima ini ada pada diri kita, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati kita. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, bertambah iman kita. Kemudian kita bergantung dan bertawakal kepada Allah, mendirikan salat, senantiasa menginfakkan harta kita. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Kalau Allah nyatakan benar-benar beriman, Allah berikan kita 3 keuntungan di dunia dan di akhirat. Apa keuntungan orang beriman itu? Keuntungan yang pertama, lahum darajatun inda rabbihim. Lahum, bagi mereka, darajatun inda rabbihim, derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah yang angkat derajatnya. Bahkan setelah ayat kursi Allah jelaskan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Allah keluarkan daripada kegelapan menuju cahaya. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah wa maghfirah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bangganya kita, alangkah senangnya hati kita ketika Allah panggil kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah warizqun karim, mendapat rezeki yang mulia, rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan ayat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.